ya kan? Masalah sedekah, wakaf, apapun yang diwakafkan ya, bangunan, tanah, sumur dan lain sebagainya, mobil, manfaatnya terasa kan untuk orang banyak. Kalau Al-Fatihah nggak ada manfaat untuk orang lain gitu, hanya dirasa oleh orang yang membacanya. Namun bukan berarti kalau gitu kita nggak sayang orang tua dong. Bukan kita nggak sayang, justru saking sayangnya kita kepada orang tua, kita ingin melakukan amalan yang baik dan benar, tidak asal-asalan tanpa dalil gitu. Kan ini kambingnya halal enggak gitu, karena dikasih upah atau hadiah seperti itu. Rasulullah ketawa. Siapa yang ngasih tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah yang paling manjur gitu. Dan Rasulullah membenarkan. Jadi Al-Fatihah adalah ruqyah atau obat yang paling manjur. Penyembuh untuk penyakit lahir ataupun batin. Bagi semua. Orang kafir bisa. Iya. Bagi orang kafir bisa. Bagi orang kafir bisa. Ya. Karena di dalam hadis tidak disebutkan kepala desa itu muslim atau kafir. Jadi umum. Ya. Makanya kalau kita misalkan disuruh bantu ngobatin orang kafir, bantu aja dengan cara apa? Ruqyah. Boleh. Mudah-mudahan penyakitnya sembuh dan kekufurannya juga kabur gitu. Akhirnya dapat hidayah. Ya. Boleh kita meruqyah orang kafir juga, apalagi muslim. Itu nggak termasuk bid'ah. Apa itu? Ya, yang doa yang tadi Rasulullah menanyakan siapa yang mengajarkan, berarti kan bukan Rasulullah yang mengajarkan. Tapi dibenarkan. Bukan termasuk bid'ah. Bukan bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah mentakrir, menyetujui, mengiyahkan. Andai itu salah, pasti Rasulullah sudah mengingkari. Oh, nggak boleh gitu, itu salah gitu. Tetapi ketika Rasulullah senyum, membiarkan, mengiyahkan, menyetujui, ini namanya takrir. Maka ada sunnah takririyah, hadis takrir. Jadi sunnah itu kan macam-macam. Sunnah itu segala yang datang dari Rasulullah, ajaran Rasulullah, berupa ucapan Nabi, berupa perbuatan Nabi, ini disaksikan oleh para sahabat, ada amalannya, berupa takrir, persetujuan Rasulullah. Dan apa yang para sahabat lakukan, itu sunnah juga. Karena Rasulullah berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Hendaknya kalian memegang ajaranku dan ajaran para sahabatku. Seperti Abu Hurairah, beres wudu, beres bersuci, salat sunat 2 rakaat. Salat sunat 2 rakaat. Itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena para sahabat yang melakukan. Yang namanya bid'ah itu adalah yang membuat sesuatu yang baru, yang mengada-adakan setelah generasi sahabat. Kalau Rasulullah dan para sahabat, itu ajaran yang harus kita ikuti. Jadi tidak ada sahabat satupun melakukan bid'ah. Sebenarnya di situ kan, sedangkan Rasulullah tidak ada mencontohkan kayak contoh salat sunah wudu tadi. Rasulullah tidak ada mencontohkan. Tapi itu Bilal melakukan gitu kan. Nah itu bid'ah katanya kan. Ketika Bilal melakukan, pertama itu sahabat yang melakukan. Bilal melakukan pertama, itu sahabat yang melakukan. Yang kedua, ketika Rasulullah tahu, Rasulullah tidak mengingkari, bahkan menyetujui perbuatan Bilal ya. Salat sunat 2 rakaat, salat bersuci itu. Maka jadilah itu sunnah dari Rasulullah dan para sahabat. Andai pun Rasulullah tidak mengakui atau bukan tidak mengakui, tidak mengetahui, andai pun Rasulullah tidak mengetahui, kalau itu dilakukan oleh para sahabat, itu masih sunnah. Contoh misalkan Ibnu Umar mengangkat 2 tangan ketika takbir tambahan dalam sholat Id. Ketika kita menambah takbir 5 kali, 7 kali di rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua, Ibnu Umar berpendapat mengangkat tangan setiap takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak ada riwayat dari Rasulullah. Tetapi kita terima, kenapa? Ini datangnya dari sahabat Nabi. Semua yang datang dari sahabat Nabi itu sunnah. Ini makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang bilang, lah itu sahabat bikin bid'ah, lah itu sahabat bikin yang baru, yang Rasulullah tidak ajarkan, yang Rasulullah tidak contohkan, kita ketawa dulu, ya ketawa sampai puas. Kenapa? Karena dia tidak paham apa makna sunnah, gitu kan? Sedangkan makna sunnah adalah
apa yang Rasulullah ajarkan dan para sahabatnya ajarkan. Makanya Nabi berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Pegang erat oleh kalian ajaranku dan ajaran para sahabatku. Dalam hadis yang lain tentang al-jamaah kita singgung semalam, al-jamaah adalah, kata Rasulullah apa? Kelompok satu-satunya kelompok yang selamat dari neraka, ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Siapa saja yang mengikuti ajaran yang aku dan para sahabatku, ini wa ashabi, dan para sahabatku ada di atasnya sekarang. Jadi jelas ya, apa yang dilakukan oleh para sahabat meskipun Rasulullah tidak melakukan, itu bukan bid'ah, tetapi itu sunnah sahabat, dan kita diperintah oleh Rasulullah untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabatnya. Seperti itu. Nah, baru generasi setelah sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in sampai sekarang, itu nggak boleh bikin-bikin yang baru. Karena tidak ada dalil yang memerintahkan batasnya sahabat. Jadi sekarang kalau ada orang melakukan amalan yang dengan alasan ya contohnya itu Rasulullah aja nggak tahu, nah ini kan baik gitu. Itu nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima. Kenapa? Pertama, dia bukan sahabat. Ya, dia bukan Abu Bakar. Walaupun namanya Abu Bakar ya, tetapi Abu Bakar tahun 2020 misalkan. Tetapi dia bukan sahabat. Ini yang pertama, bukan sahabat. Artinya tentang wahyu dan pembuatan syariat kan sudah terputus, ya sudah berhenti. Pertama, dia bukan sahabat. Yang kedua, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Gitu. Yang ketiga, tidak ada rekomendasi dari Rasulullah atau Allah untuk orang ini. Ya. Makanya kan nabi-nabi palsu ya bikin-bikin syariat baru dengan kepalsuan kan gitu. Tapi dia seorang keturunan Nabi deh. Mau keturunan Nabi, mau keturunan Adam, mau keturunan siapapun ya. Ya. Sekalipun dia malaikat gitu. Tapi dia kan sudah kena setan dulu kan. Kalau keturunan Nabi kalau menurut saya sih nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Soalnya dari cewek semua. Dari cewek semua. Dan kalau Nasab ya? kan cowok. Enggak, maksudnya keturunan Nabi di sini ahlul bait, keluarga rumah Rasulullah yang ada hubungan darah. Ya, dari itu kan dari Ali. Nah, Ali Fatimah sama Fatimah Hasan Hussein kan. kalau disebut keturunan ada, tetap keturunan ada. Keturunan ada. Keturunan. Anak-anaknya Anak Rasul kan ada dari cowok. iya, tetap aja, tapi darahnya darah Rasulullah. Aisyah punya anak, darahnya darah Rasulullah. Kayak di negeri kita kan banyak. Cuman yang jadi masalah pengkultusan dengan pengakuan keturunan Nabi. Seakan-akan kalau sudah berdarah keturunan Nabi pasti surga. Mau bermaksiat sebejat apapun pasti surga. Nah, ini yang salah. Iya. Saya pernah dengar ya dari Habib yang ada di ini jelas-jelas ya, Habib yang ada di negeri kita gitu kan. Dia mendapat amalan dari mimpi. Dia bertemu Rasulullah, dia dapat ijazah dari Rasulullah, amalan salawat ini, Anda akan begini dan begitu. Mimpi selain Nabi itu bukan dalil dan bukan wahyu. Yang wahyu itu hanya mimpinya Nabi. Kalau Nabi yang bermimpi itu bisa jadi dalil karena mimpi Nabi berdasarkan wahyu. Kalau mimpi selain Nabi ya itu bukan wahyu. Sekalipun. Dan ingat Rasulullah pernah bilang kepada putri-putrinya, kepada keluarganya, wahai Fatimah, lakukan sesuatu sekehendakmu, tetapi jangan melakukan kesyirikan, karena aku tidak bisa menyelamatkanmu dari neraka. Ini Rasulullah bilang seperti itu. Gak bisa Rasulullah menyelamatkan putrinya sendiri dari neraka. Artinya semua tergantung amalan masing-masing. Jadi hanya sekedar darah, titisan darah itu tidak bermanfaat jika tidak punya keimanan, jika tidak punya ketakwaan. Jangankan yang kalaupun sekarang dikatakan keturunan Nabi sudah generasi keberapa mungkin ya, entah ratusan, entah ribuan. Jangankan yang generasinya sudah ratusan, yang generasi langsung anak Rasul saja dikatakan demikian oleh Rasulullah. Kalau kamu melakukan kesyirikan, aku nggak mampu menyelamatkan kamu dari neraka, kan gitu. Maka jangan tertipu dengan keistimewaan titisan darah Nabi, ya, ahlul bait, ya, keturunan Rasul, keturunan Nabi, gitu. Hadis yang saya bawain semalam yang katanya
negeri Yaman itu ada seorang Habib yang datang dari Yaman, kalau datang ke Indonesia itu kadang-kadang minta minum, minta dilegahin minumnya, diminum, tapi banyak juga tapi gimana? Ya itu. Ini fenomena peristiwa kebodohan di mana orang-orang bodoh dibodohi oleh orang bodoh. Ya, jahil. Ini kejahilan. Orang jahil dijahili oleh orang jahil. Dia megang hadis yang saya sebut juga semalam, apa yang tadi saya yang tentang keutamaan negeri Yaman itu. Tidak jadi dalil untuk siapa yang datang dari Yaman kemudian pasti masuk surga. Enggak. Di sini Nabi memberikan keutamaan Yaman, tentang keimanan orang Yaman, tentang ilmu fikih di Yaman, dan tentang hikmah di Yaman. Artinya, kalau ingin mendapatkan keutamaan di Yaman, harus punya ilmu, harus punya iman yang benar, harus punya hikmah yang benar. Enggak serta-merta karena dari Yaman langsung ya jadi ahli surga. Enggak. Jangan salah memahami. Dan mungkin dia datang dari Yaman kafir, enggak sholat, tukang sihir, dukun, tukang tipu, hati-hati. Jadi jangan tertipu dengan casingnya, oh ini Yaman nih, gitu. Yaman kan kalau dalam Arab Saudi Itu perselisihan orang-orang Syiah Houthi. Tetapi memang mayoritas di Yaman orang-orang Syiah Houthi, bukan berarti di sana tidak ada Ahlus Sunnah. Masih ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih ada bahkan ulama-ulama Ahlus Sunnah. Makanya kita kirim santri-santri kita ke Yaman, kita simpan di mahad-mahad Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu. Masih ada. Boleh, Pak. Boleh baca Quran di HP, di mobil, nggak ada masalah. Kalau HP-nya dibawa ke WC. Ada aplikasinya, aplikasi Al-Quran. Kalau mushaf Al-Quran itu yang mushaf asli nggak boleh dibawa ke WC. Kalau HP boleh-boleh saja asalkan dia tertutup. Ya, tertutup layarnya. Jangan sampai layarnya terbuka bacaan Al-Quran. Ya. Kenapa boleh HP dibawa ke WC padahal di dalamnya ada aplikasi Al-Quran? Karena hukum asalnya HP adalah gadget, bukan mushaf gitu. Beda dengan mushaf asli kan. Di handphone itu kan ada macam-macam kan. Fungsinya beda-beda gitu. Jadi nggak ada masalah bawa handphone ke WC, yang penting tertutup layarnya, jangan membuka Al-Quran. Barakallahu fikum. Yang semalam ya, apabila kita udah lanjut usia atau di atas 50, kita udah susah untuk menangis dan bahkan banyak ketawa. Jadi itulah termasuk kecelakaan bagi orang yang. Iya. Jadi ini penjelasannya gimana? Pasti ini apakah banyak maksiat atau gimana dari dalam hati? Iya, yang pasti orang yang susah menangis, orang yang kebanyakan ketawa, jelas itu kondisi hatinya dipertanyakan. Kan kata Rasulullah, setiap anak Adam melakukan satu dosa, dititikkan satu titik hitam pada hatinya. Semakin berdosa, semakin banyak tuh titik hitamnya. Dan ada orang yangnya betul-betul sudah hitam semua, kelam, gitu, udah parah. Na'udzubillah. Maka jangan merasa takjub ya. Kalau ada orang bilang ketika dia melihat wanita yang bugil misalkan, wah nggak ngaruh dah itu sama saya. Dia lihat wanita cewek bugil, dia bilang, nggak ngaruh. Itu bukan karena kuat iman, tetapi karena hatinya sudah hitam. Maksiat yang seperti itu sudah dianggap biasa. Ya, dia mencari-cari yang luar biasa lagi maksiatnya. Ini jangan tertipu ya. Jadi bukan orang kuat iman, gak godul basor gitu. Tetapi justru hatinya sudah sangat hitam, tertutup. Nah, setiap dia beristighfar, setiap hamba itu minta ampun kepada Allah, beristighfar, taubat, akan diangkat satu titik. Berbuat amal soleh, kebaikan, diangkat satu titik. Jadi perang di sini antara titik hitam dengan titik putih. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau sudah berumur 40, 50, tapi masih banyak tertawa ya, sedikit menangis. Di sini harus diperbaiki hati kita. Kondisi kita, hatinya harus diperbaiki. Dengan apa?
dengan ilmu, ya, belajar terus bermajelis ilmu, termasuk kita kumpul-kumpul seperti ini ya, bahas ilmu harus diperbanyak, ya. Kemudian beramal soleh diperbanyak. Jadi intinya sisa usia kita habiskan untuk terus belajar ilmu agama dan terus menambah atau memperbanyak amal-amal soleh. Itu aja udah. Belajar ilmu, perbanyak amal soleh. Belajar ilmu, perbanyak amal soleh. Kalau ustadznya ngajak ketawa gimana? Ustadznya ngajak ketawa. Boleh-boleh aja. Yang penting tidak berlebihan dan bukan kedustaan kontennya. Ketahuan kita buat hiburan. Kan sekarang kan banyak ustadz tuh. Wah itu enak tuh. Lucu ya. Kalau isi ceramahnya dari awal sampai akhir ketawa semua, nggak ada dalilnya, nah itu nggak benar. Pelawak kan ustadz. Itu pelawak jadi Komedian ya. stand up comedy. Ya. Orang udah ngantuk kan bikin Kan banyak tuh sekarang kan. Kalau ketawanya skala 1000 banding 1 nggak apa-apa. 1000 menit, Nggak justru begini. 1 menit ketawa. Apa namanya pesan dia itu, ajak dia itu kan karena itu enak tuh sama enak. Ustadznya untuk daya tarik. Belajar ilmu agama kan bukan enak nggak enak, tetapi memperbaiki kehidupan atau tidak, yang belajar memperbaiki diri atau tidak, itu kuncinya. tadi saya kira itu sudah dinasihatkan kenapa yang kita ketawa dia enak. Karena yang enak tuh yang jelas tuh kan. Sebenarnya kalau mau ketawa-ketawa jangan ke majelis ilmu, tetapi ke stand up comedy. Iya, nonton komika-komika atau ngelucu gitu. Iya. Barakallahu fikum. Ini Dajjal nih Ustaz. Apakah kita semua dibangkitkan dulu ketemu Dajjal atau gimana Ustaz? Soal tadi kan ayat membaca menghafal gitu kan. Sementara nanti kita kan Orang yang sudah mati nggak hidup lagi ketemu Dajjal. gitu. Yang sudah mati udah mati. soalnya gini kan tadi siapa yang menghafal. Berarti kita nggak hafal nih. Kita ada matian berarti nggak ada konsekuensinya itu apa? Ketemu Dajjal gitu. nggak ada. Nah, nggak ada. Nggak ada. Jadi Ada Dajjal. Dajjal. Jadi maksudnya gimana Ustaz? tidak harus dihidupkan. Jadi siapa yang menghafal 10 ayat pertama Al-Kahfi dia akan terlindungi dari Dajjal. Maksudnya jika Allah takdirkan dia masih hidup dan Dajjal keluar, dia bisa terlindungi. Enggak mesti semua orang harus hidup lagi ketemu Dajjal, enggak. Ya, barakallahu fikum. Itu kalau dajjal keluar tuh kan nanti dikurung ya anak-anak kita ke dalam kamar. Kalau keluar Dajjal, pokoknya jangan sampai ketemu. Dan kita nggak usah mikirin terlalu jauh Dajjal keluar macam-macam. Sekarang kita berdoa sama Allah, ya Allah, wafatkan kami sebelum Dajjal datang. Udah itu selamat. Wafatkan kami sebelum Dajjal keluar. Ya, ya Pak. Tugas kita siapkan anak-anak kita untuk menghadapi dajjal. Dari keturunan kita. Ya kita kasih tahu aja secara dalil gitu. Hafalkan 10 ayat pertama Al-Kahfi gitu. Ini Pak, saya tanya tadi soal bahasa itu kan. Ah, Soal bahasa. bahasa. Dulu kita di Indonesia ini ke zaman ramai Hindu juga ya. Sekarang kita tiap Islam dulu. Insyaallah. Jadi orang dulu punya sembahyang kan. Nah, sekarang ada kita bahasa kita hayya salat, mayya salat. Itu boleh tak kita nyebut Iya. sembahyang? Ya, tentang penggunaan bahasa ya. Salat jadi sembahyang, saum jadi puasa, apa lagi? Ada beberapa bahasa ya, yang itu serapan dari bahasa Sanskerta atau bahasa Hindu. Kita kembalikan kepada maksud dan tujuan. Kalau yang dimaksud dengan sembahyang itu menyembah berhala, jelas ini nggak boleh. Tetapi kalau yang dimaksud sembahyang adalah sholat, masih boleh dipakai. Kalau yang dimaksud puasa itu adalah puasa menahan makan minum dari yang berwarna misalkan, puasa mutih gitu. Atau puasanya untuk berhala, itu nggak boleh digunakan. Tetapi kalau puasanya hakikatnya saum, menahan makan minum dan syahwat dari subuh sampai maghrib, itu hakikat puasa saum, nggak ada masalah. Kita udah Islam. Sekarang itu bahasanya bahasa orang Hindu. Kenapa dicampuri sama Sebetulnya itu bukan bahasa Hindu, Pak, tetapi bahasa Sanskerta. Dan Sanskerta itu tidak identik dengan Hindu, tidak. Sanskerta itu identik dengan Nusantara. Nah, kita hidup di Indonesia. Yang kalau kita pakai bahasa Arab dai, dari awal sampai akhir semua penjelasan pakai bahasa Arab,
mungkin banyak orang nggak ngerti. Makanya kata Umar bin Khattab, hadithun nas bima ya'rifun. Ajak bicara orang itu dengan bahasa yang mereka pahami. Iya, gitu kan? Kalau sekarang kan bahasanya sudah nggak Sansakerta lagi. Sansakerta yang kepake paling puasa, sembahyang gitu kan. Sekarang orang sudah bahasa modern lagi, milenial ya. Santuy. Bahasa santuy ini nggak ada di orang-orang tua kita kan. Tetapi sekarang jadi bahasa mereka dan mereka paham gitu. Jadi nggak ada masalah. Kita menggunakan bahasa yang penduduk negeri kita paham. Ya. Niatnya tetap. Baper ya. Sudah adzan ya? Baik. Kita lanjut salat zuhur sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan.